Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musri Padar ingin mempresentasikan kondisi demokrasi di Indonesia tentang demokrasi saat pandemi COVID-19. Demokrasi, pengertian demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Kalian mungkin pernah melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang di televisi atau bahkan melihat secara langsung. Sekelompok orang tersebut meluapkan aspirasinya mengenai permasalahan yang terjadi di suatu daerah, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Dari yang telah kalian lihat, unjuk rasa tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan demokrasi. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai demokrasi mulai dari pengertian, sejarah, serta sejenisnya untuk lebih memahami apa yang dimaksud demokrasi. COVID-19 dan tentang demokrasi di Indonesia. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya tercekam rasa takut lantaran mulai merabaikan wabah coronavirus. Keresahan tersebut tentunya sangat manusiawi karena jika pandemi COVID-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak fatal terhadap kematian manusia dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang dua isu tersebut. Sementara itu, apa pelajaran yang dapat dipetik dari musibah COVID-19 terkait praktik demokrasi di Indonesia pada khususnya dan tata kelola negara bangsa pada umumnya terletak perhatian secara seimbang dari para akademik. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya terekam rasa takut lantaran mulai merebaknya wabah corona. Karakteristik transisi demokrasi. Kendati konsep transisi demokrasi itu sendiri masih terus dalam perdebatan di kalangan para akademis, secara prinsipal dapat dikatakan bahwa sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998, Indonesia mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait dengan hal ini, secara teori dapat dikemukakan sedikit ada 10 karakteristik utama dalam transisi demokrasi. Pertama, relasi antara negara dengan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, tetapi sudah bersifat dua arah. Walaupun dibuka peluang, partisipasi masyarakat cenderung bentuk sepenuhnya didasarkan pada iktidat untuk memperkuat masyarakat sipil. Ujian dan bahaya. Dengan merujuk pada 10 karakteristik demokrasi di atas, sedikitnya dapat diidentifikasikan ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Bila dibuat karakteristik 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 ujian dan 3 bahaya demokrasi. Pertama, ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan.